Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya, hari ini pertemuan keberapa? 6 ya? 5. 5 ya? Pertemuan kelima, karena pekan lalu Ibu enggak masuk toh? Iya. Jadi alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan kelima. Pada hari ini kita akan membahas salah satu struktur ya yang bisa kalian gunakan dalam pemrograman ya, pemrograman apapun itu ya, cuman kita fokusnya ke C++ dulu. Jadi meskipun ini mata kuliah algoritma yang harusnya bisa mewakili untuk semua bahasa pemrograman, tapi tidak apa-apa kita langsung menjurus ke C++ supaya nanti adik-adik tidak bingung lagi pada saat kita nanti di lab melakukan pemrograman menggunakan C++. Ya, jadi kalau kemarin kan ada tugas ya, tugas membuat flowchart ya, beberapa kasus tertentu yang ada di soal latihannya. Itu di kasus-kasus yang kalian selesaikan secara tidak langsung kalian mempelajari struktur percabangan ya. Ya, struktur percabangan itu diwakili oleh simbol flowchart yang mana? Yang decision, yang mana itu bentuk simbolnya di flowchart? Katangan yang decision. No, arah itu flow kalau yang arah panah. Kalau yang decision, yang ada percabangannya, angkat tangan. Ya, yang di belakang. Iya, apa ini namanya? Iya, belah ketupat. Iya, belah ketupat atau apalagi istilah lainnya ini ya, diamond ya atau apa. Ini, tapi kita memberikannya sebuah nama decision ya, simbol decision. Coba kita bilang decision. Oke, ini namanya simbol decision. Siapa ini Putri? Tolong mute. Oke, sudah. Ya, jadi simbol decision. Nah, kalau di flowchart ini sama aja semua, mau yang bentuknya if, mau yang bentuknya switch dan bentuk-bentuk lainnya itu sama aja semua simbolnya seperti ini, ya. Jadi kenapa dia disebut percabangan? Karena alurnya ada 2. Kenapa alurnya ada 2? Ini kanan dan kiri. Kenapa ada 2 alurnya? Ya, karena memiliki 2 pilihan, yaitu true atau false. Apa artinya true atau false? Iya, benar atau salah. Ya, maksudnya di belakang lagi yang jawab ya, benar atau salah. Jadi percabangan, kenapa disebut percabangan? Karena ada 2 alurnya nanti dari simbol tersebut. Ya. Nah, kita mulai. Ya, ternyata percabangan itu ada macam bentuknya, ya, atau strukturnya yang bisa kita gunakan. Nah, yang paling umum itu seperti ini, ya. Kalau di flowchart itu jika maka. Jadi di decision-nya itu yang jikanya, ya, pernyataan jikanya. Jika apa, terus apa yang menjadi akibatnya itu di proses selanjutnya ini, ya, simbol proses. Jadi ini persyaratannya atau pengkondisiannya, ya. Kalau terpenuhi syaratnya, maka jawaban ianya itu atau makanya itu di sini. Ini sebabnya, ini akibatnya. Kalau untuk gampangnya ya, kalau untuk bahasa Indonesianya, ini sebabnya, ini akibatnya. Ini syaratnya, ini statement atau proses yang akan dilakukan kalau jawabannya iya. Nah, kalau tidak, maka proses di sini yang akan dijalankan kalau tidaknya. Ya, seperti itu. Jadi ciri-ciri algoritma atau pseudocode dari percabangan ini ada pernyataan ini, jika maka, ya, apabila, apabila maka, apalagi yang mirip-mirip dengan statement ini, jika maka, apalagi di apabila, apalagi di ya yang mirip-mirip itu, tapi paling sering sih ini, jika maka, ya. Nah, selanjutnya selain disebut dengan percabangan, bisa juga disebut sebagai control flow, ya, alur kontrol atau alur pengkondisian, gitu. Bisa juga disebut dengan decision,
ya, bisa juga dengan struktur kondisi, bisa juga disebut dengan struktur if, ya. Jadi banyak namanya ini percabangan. Nah, selanjutnya kita mulai dari bentuk yang pertama, namanya adalah percabangan if. Nah, kalau percabangan if tidak ada lagi embel-embel setelahnya, maka itu disebut satu blok pilihan, ya. Kenapa cuma satu blok pilihan? Ya karena cuma satu proses yang akan dilakukan setelah simbol decision ini, percabangan if ini. Nah, kita lihat contohnya. Ini di sini persyaratannya apa? Total belanja di atas 100.000. Nah, itu persyaratannya, ya. Kalau total belanjanya di atas 100.000, jika jawabannya iya, maka ini proses selanjutnya. Apa artinya nih? Selamat Anda dapat hadiah, terus simbolnya seperti ini. Apa artinya ini, Dek? Input. Iya, input, output. Tapi kira-kira ini input atau output? Pilih, Ki. Output. Ya, outputnya menyatakan apa? Iya, jadi ini tulisan selamat Anda dapat hadiah akan tampil di layar. Ya. Jadi itu maksudnya. Total belanja di atas 100.000, kalau misalnya yang dia belanja misalnya 150.000. Nah, jawabannya apa? Ya atau tidak? Ya, jadi kalau ya, maka ini yang akan diproses. Selamat Anda dapat hadiah, ya. Karena ini simbolnya output, ya terserah outputnya mau apa. Apakah berupa ucapan mungkin dari kasirnya kah, ya. Nah, ini total belanja, jadi mungkin saja kasir, atau tulisan selamat Anda dapat hadiah di layar komputer, ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Kalau ini berupa output di flowchart, ya yang tampil itu yang di layar komputer. Seperti itu. Nah, kalau total belanjanya misalnya 80.000, berarti jawabannya apa? Tidak. Nah, jadi apa yang tampil? Terima kasih sudah berbelanja. Nah, jadi seperti itu. Ini cuma 1G. 1G yang diproses. Terus cuma 1G syaratnya. Apakah ini terpenuhi atau tidak? Nah, itu namanya percabangan if. Memiliki satu blok. Ini namanya blok pilihan. Cuma 1G pilihannya. Jadi jawabannya ya atau tidak. Ya. Bisa dipahami ini percabangan if? Bisa ya? Nah, selanjutnya, kalau di C++ itu bentuknya seperti ini. Kita fokusnya di sini, langsung ke if. Ini. Nah, ini dia struktur if-nya. If dalam kurung, nah ini ya, blok pilihannya, yang satu blok pilihan tadi, atau pengkondisiannya. If total belanja lebih besar dari 100.000, nah perhatikan kini variabelnya total belanja, ya, tidak boleh pakai spasi, ya. Nah karena di sini dia sudah mendeklarasikan variabel total belanja dengan tipe data integer. Nah jadi pemanggilannya nanti sama persis ini total belanja, ya. Nah jika total belanja yang diinput nanti di sini itu lebih besar dari 100.000, nah untuk untuk prosesnya itu diawali dengan kurung kurawal. Kalau di C++, ya, kurung kurawal. Kemudian untuk flowchart tampilkan tadi atau output itu diwakili dengan perintah cout. Ya, coba Ki bilang cout. Cout. Kemudian diikuti ini tanda lebih kecil, tanda lebih kecil. Ya, kalau cout itu dia begini. Kalau cin dia begini. Kebalikannya. Di cout, kalau cout berarti ada yang mau ditampilkan di layar, ya. Kalau cin berarti ada yang mau diinput, ya. Nah, itu perbedaannya. Cin ada yang mau diinput, apakah sebuah nilai kah atau sebuah teks atau sebuah karakter, ya, tergantung dari variabel yang dia panggil di sini anunya, inputannya. Ya. Nah, cout, apa yang mau ditampilkan? Tulisan selamat Anda dapat hadiah. Nah, kalau di C++ itu, kalau tulisan itu diawali dengan ini. Apa namanya itu? Tanda kutip. Ya, tanda kutip. Tanda kutip 2, bukan 1, tanda kutip 2. Ya, ada di keyboardnya toh, tanda petik 2. Nah, itu. Lalu ditutup. Ditutup dengan simbol ini lagi. Saya tidak tahu apa namanya. Biasanya orang-orang sebut tanda lebih kecil, begitu, Ji. Suatu ada yang
dapat istilahnya apa istilahnya ini? Ada yang punya ilmu tentang ini? Ada mungkin namanya waktu sekolah di SMK, ada di namanya ini? Nggak ada ya? Tanda lebih kecil Ji. Begitu Ji, 2 kali. Nah, kemudian kalau setelah tulisan ini yang tampil di layar, kalian mau pindahkan kursornya ke bawah, maka tambahkan perintah N-line. Ini NDL ini N-line. Ya, N-line, line garis ya. Garis akhir, tapi maksud dari perintah ini adalah kursornya dipindahkan ke bawah. Itu maksudnya. Kalau tidak ada ini N-line, maka kursornya tetap berada di sampingnya ini tulisan hadiah. Ya, kursornya tetap ada di sini. Tahu di kursor toh? Iya, seperti itu. Kalau ada N-line, maka kursornya akan pindah ke bawah. Jadi kalau ada lagi yang mau ditampilkan setelah tulisan ini, maka tampilannya itu nanti berada di bawahnya ini. Selamat Anda dapat hadiah. Ya. Kalau tidak ada N-line, maka keterangan selanjutnya akan tampil di sampingnya ini hadiah. Bisa dipahami? Saya? Oke. Nah, selanjutnya ini adalah eksekusi atau proses yang pertama kalau ini terpenuhi. Ya, kalau lebih besar dari 100.000 atau untuk jawaban ianya. Nah, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Kemudian untuk jawaban tidaknya berarti kalau salah ini jawabannya ini ya, kalau total belanja tidak lebih besar dari 100.000 maka dia akan keluar dari sini, akan menuju ke perintah selanjutnya. Apa perintah selanjutnya? Tampilkan, ya coba biasakan tampilkan. Apa yang ditampilkan? Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, ini yang tampil di layar. Baru di N-line lagi, ya, baris baru lagi. Nah, jadi kalau kita lihat strukturnya ini cuma satu blok pilihan dan cuma satu statement. Jadi rumusnya itu kalau kita tulis seperti ini. Warna apa ini anunya? Nah, ini. Rumusnya itu if dalam kurung kondisi ya. Kemudian kurung kurawal statement benar ya. Untuk jawaban benar lalu ditutup. Itu kalau satu jianunya pilihannya. Nah, untuk jawaban tidaknya ya kasih di luar dari pengkondisian ini. Jadi dia hanya menjalankan yang benar. Ini maksudnya. Kalau tidak benar ya maka akan menuju ke statement berikutnya. Nah, statement berikutnya itu boleh kalian berikan perintah apa saja kalau jawabannya tidak ya, atau jawabannya tidak memenuhi kondisi ini. Seperti itu. Ya, kalau 1G blok pilihannya. Bisa dipahami? Jadi boleh di luar dari ini. Jadi pengkondisian if itu yang cuma satu pilihan itu yang kalian lihat itu ininya, kurung kurawalnya. Di mana tertutup kurung kurawalnya, maka berakhir di situ if-nya. Ya. Berakhir di situ if-nya. Nah, maka statement selanjutnya itu di luar dari struktur ini. Ya, bisa dipahami? Oke. Saya hapus ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang di sini, yang di atasnya? Sebenarnya sih habis UTS nih baru Ibu masuk di sini, tapi enggak apa-apa karena kita belajar struktur jadi langsung aja seperti ini. Kebetulan sederhana jadi bentuknya. Ini include nanti kalian pelajari, sama ini using namespace std ini biasanya selalu diawali seperti ini kalau kita bikin program C++. Enggak bisa jalan kalau enggak perintah ini. Ya. Nah, terus main programnya diawali dengan ini, integer main dalam buka kurung tutup kurung lalu kurung kurawal. Ini mengawali program utamanya ya, atau programnya. Lalu satu program ini ditutup dengan kurung kurawal. Nah, ini. Jadi C++ itu awal dan akhir programnya itu diawali dengan ini. Diawali dengan integer main kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal juga ya. Kalau tidak ada ini dua tidak bisa jalan programnya.
Ya. Terus masuk lagi ke sini. Bagaimana lagi dalam membuat algoritma? Apa dulu diawali? Judulnya. Toh? Nah, judulnya bisa kalian tampilkan seperti ini. Tampilkan tulisan ini, program pembayaran. Nah, tapi tidak selamanya harus ada seperti itu judulnya di program. Ini boleh ada, boleh tidak judul. Yang harus ada itu ini, pendeklarasian variabel. Nah, setelah judul ada deklarasi variabel. Deklarasikan dulu variabel apa yang kalian mau pakai dalam program tersebut, ya. Disertai dengan tipe datanya. Toh? Nah, variabel apa tadi yang kita pakai di sini di struktur if-nya? Total belanja. Nah, deklarasi itu variabel itu supaya bisa diproses. Ya, saya mau pakai variabel total belanja namanya. Ya, kalau 2 kata berarti tidak boleh pakai spasi, harus pakai underscore. Nah, total underscore belanja. Nah, kira-kira kalau total belanja itu dia dalam bentuk apa? Angka atau teks? Angka. Kalau angka tipe datanya apa? Integer. Apalagi yang selain integer kalau datanya berupa angka? Real. Apalagi? Float. Apalagi? Ya, dan lain-lain. Nah, cuman integer, real itu kan beda tuh tujuannya, meskipun sama-sama bilangan tapi berbeda lagi bilangannya. Nah, ini total belanja yang mau digunakan dalam program ini, ya dia pakai koma-koma atau tidak? Dia desimal atau bilangan bulat? Nah, bilangan bulat. Kalau bilangan bulat apa tipe datanya, Dek? Integer. Nah, makanya kenapa dia tulis di sini integer. Ini unsigned enggak gini. Enggak perlu jika kalian tulis ini. Langsung saja. Integer total belanja. Perhatikan di C++ setiap baris listnya itu diakhiri dengan titik koma. Nah, tidak ada titik koma, tidak bisa jalan programnya. Ya, luar biasa ya. Satu saja tidak ada, tidak bisa jalan programnya. Memang seperti itu, ya. Jadi Anda anak IT akan dilatih bagaimana caranya supaya teliti, ya. Makanya biasa ada itu apa namanya? Candaan-candaan ya, kalau laki-lakinya anak IT itu apa titik koma aja diperhatikan, apalagi kamu. Seperti itu ya, kalau canda-candanya di sosmed seperti itu. Jadi anak IT itu orangnya teliti, ya. Kurang saja satu titik koma, programnya error. Nah, sudah. Setelah deklarasi variabel, apa lagi? Tidak ada lagi variabel yang digunakan selain total belanja. Kalau tidak ada, lanjut ke apa? Masuk nih ke algoritmanya atau deskripsinya. Di langkah pertama, apa yang dilakukan? Kalau misalnya total belanja di kasir, apa dulu yang dia lakukan? Masukkan total belanja. Ya, kalau mau masuk ke total belanja, kalau kalian mau berikan keterangan, ya perintah ini dulu. Tampilkan, ya, cout. Apa yang mau ditampilkan? Tulisan masukkan total belanja. Ya, supaya usernya tidak bingung. Kalau tidak ada keterangan ini kan user bingung kalau cuma kursor yang tampil. Nah, jadi berikan dulu keterangan apa yang mau dilakukan oleh user yang mau pakai ini program. Jadi istilahnya itu ada juga istilah user friendly. Apa artinya user friendly? Nyaman digunakan oleh user yang mau pakai program Kak. Jadi Anda sebagai programmer jangan cuma diri yang dipikir, tapi pikirkan orang yang mau pakai ini program Kak, nyaman atau tidak. Toh, kalian memilih apa gadget sesuai dengan kenyamanan Anda toh, mau pakai iOS kah, mau pakai Android kah, tergantung kenyamanan dan budget juga. Seperti itu. Jadi berikan dulu keterangan supaya usernya paham apa yang mau dilakukan ini. Berikan keterangan, masukkan total belanja. Karena dia berupa keterangan atau menampilkan tulisan, maka perintahnya adalah cout. Ya. Perhatikan cout diikuti dengan tanda lebih kecil, ya. Baru ditutup dengan titik koma akhirannya, ya. Nah, setelah itu setelah keterangan masukkan total belanja, apa yang akan dilakukan oleh user? Mau menginput total belanja. Makanya masukkan perintah cin, ya, cin, cout, cin. Kalau cin itu inputan, user disuruh menginput. Nah, apapun yang diinput oleh user akan disimpan ke variabel
total belanja. Jadi misalnya dia input 150.000, maka 150.000 ini akan disimpan di variabel total belanja. Jadi variabel total belanja ini sudah punya nilai begitu. Nilainya diinputkan oleh si user, yaitu 150.000. Sudah nih. Kemudian apa yang mau dilakukan? Mau diperiksa yang diinput oleh si user ini apakah lebih besar dari 100.000 atau kurang dari 100.000. Nah, kalau ada seperti itu persyaratan pengkondisian, maka gunakan percabangan if. Ya, seperti itu. If dalam kurung kondisinya. Apa kondisinya? Yang diperiksa adalah variabel total belanjanya. Kalau lebih besar dari 100.000, maka statementnya adalah tampilkan keterangan selamat Anda dapat hadiah. Lalu pindah baris. Tutup perintahnya, perintah if-nya. Kemudian kalau persyaratannya tidak terpenuhi, maka lanjut ke perintah selanjutnya. Tampilkan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Selamat datang kembali. Cocok Mi? Atau apa keterangannya itu yang di toko-toko ya? Nah ini terus biasanya itu ciri khas dari C++ itu sebelum end program, ini end program, itu di ini dulu. Tuliskan dulu perintah ini, return, ya, kembalikan nilai 0. Yang artinya adalah nilainya, meskipun ini tidak ada yang kita lakukan di sini, tidak menginput apapun, ya, tidak diinput total belanja, tidak dilakukan apapun, itu programnya bisa keluar kalau tidak ada yang dilakukan, ya. Misalnya jalan programnya, tidak ada yang kalian lakukan, langsung enter saja, maka bisa keluar dari program. Perintah return 0, ya, fungsinya seperti itu, supaya programnya bisa berakhir. Jadi kalau Anda tekan enter, dia bisa keluar, ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada, Ji? Nah, jadi seperti itu C++, ya. Judulnya, judul algoritmanya bisa kalian tulis di sini, diawali, baru pendeklarasian variabelnya ada di sini, baru algoritmanya atau deskripsinya dimulai dari sini sampai di bawah. Jadi seperti itu. Kalau terbalik-balik kalian susun ini perintahnya, maka ya yang mana yang pertama baris yang mana duluan perintahnya, maka itu dulu yang diperiksa atau dieksekusi. Jadi jangan kita terbalik-balik. Karena apa syaratnya algoritma? Harus berurutan, ya. Urut algoritma menentukan output. Berbeda urutan maka berbeda juga outputnya. Jadi hati-hati, ya, dalam mengurutkan penulisan listing dari program. Nah itu if, percabangan if yang cuma satu blok pilihan. Nah sekarang kita masuk ke, ya ini nanti hasilnya seperti ini. Nah tampil program pembayaran, masukkan total belanja, ya yang di input 98.000, berarti lebih kecil toh, maka akan tampil terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, kalau dia input 120.000, berarti dia di atas 100.000, maka akan tampil selamat Anda mendapat hadiah. Nah ini yang lebih dari 100.000. Selamat Anda dapat hadiah, begitu. Nanti kalian coba, ya. Nah, selanjutnya, percabangan if else, bentuk yang kedua. Nah, ini if else memiliki dua blok pilihan. Ya, jadi pilihannya itu bisa lebih dari satu atau ada, ya, pokoknya lebih dari satu pilihan. Pilihan pertama untuk kondisi benar, pilihan kedua untuk kondisi salah. Mirip-mirip aja dengan yang tadi, cuman strukturnya itu yang jawaban salahnya masuk di dalam kurung kurawalnya tadi, yang if. Kan tadi yang di sini, yang ini kurung kurawalnya cuman untuk jawaban yang benar toh? Toh? Dari sini sampai sini toh? Nah, sekarang itu ini kita mau masukkan dia di dalam sini nanti. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu namanya percabangan if else, dua blok pilihan. Nah, perhatikan flowchart-nya. Nah, ini flowchart untuk kondisi apakah password benar? Ya, ini pemeriksaan password. Toh, pernah isi password? Pernah. Diperiksa toh? Kalau salah, ada keterangannya, salah. Ulangi lagi. Toh, kalau benar, langsung masuk ke halaman yang kita mau tuju. Toh,
Seperti itu. Nah, apakah password benar? Jika ya, maka tampilkan selamat datang bos. Kalau password yang diinput itu salah, maka tampilkan keterangan password salah, coba lagi. Setelah itu, terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ya, setelah itu dia keluar. Nah, terus ini yang dari sini selamat datang bos, dia juga menuju ke sini, Ji. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Nah, kalau password ini kan kalian pernah salah input password toh? Kalau salah disuruh coba lagi. Berarti kita input kembali toh? Nah, itu namanya perulangan. Kalau kita lakukan input lagi. Nah, kalau perulangan berikan garis alur di sini, password salah coba lagi menuju ke sini. Berikan key alur. Ini dari sini menuju ke sini. Nah, ini namanya perulangan. Dia naik kembali. Seperti itu. Ya. Tapi karena kita belum masuk ke perulangan, ya abaikan dulu ini. Abaikan dulu ini, ya. Yang kita periksa itu, yang kita fokuskan sekarang adalah pilihannya. Tampilkan saja nih, password salah, coba lagi. Maka menuju ke perintah selanjutnya. Tampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami. Ya, begitu aja. Jangan kembali-kembali dulu untuk di sini, ya, materi yang ini. Bisa dipahami? Nah, kita lihat bagaimana listingnya di C++. Nah, kita lihat include using namespace std selalu diawali seperti ini dengan integer main. Buka kurung, tutup kurung. Nah, setelah itu setelahnya ini buka kurung anunya, kurung kurawal ya, kurung kurawal bukan kurung biasa. Setelah itu apa ini kira-kira? String password. Apa ini kira-kira? Bagian dari mananya algoritma ini? Judul kah atau apakah? Judulnya Ibu. Deklarasi variabel. Makanya tadi Ibu bilang tidak selamanya itu satu program harus selalu diawali dengan judul, enggak Ji. Ya. Langsung diawali dengan deklarasi variabel juga boleh. Ya, seperti itu. Jadi ini deklarasi variabel. Oh, lagi 10 menit. Kalau putus join kembali nah. Apa variabel apa yang dideklarasikan? Password. Ya, jadi variabelnya namanya password. Tipe datanya apa? String. Apa artinya string? Apa artinya string? Kemarin Ibu sudah kasih tugas tuh cari tipe data. Apa itu string? Angkat tangan. Karakter Bu. Apa? Bulan karakter. Tipe data karakter Bu. Karakternya itu 1 Ji atau banyak karakter? Hah? Iya, lebih dari 1 ya. Jadi string itu tipe data untuk karakter yang lebih dari 1. Tunggu dulu Di, Ibu izin minta angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Iya. Iya, maaf Mbak, saya lagi mengajar, lagi kerja, jadi mohon maaf ya. Iya. Kurang tahu nih Mbak karena masih sementara berjalan. Iya. Iya, makasih Mbak, makasih. Iya. Oke, lanjut. String artinya karakter yang lebih dari 1 karakter, ya. Kalau tipe data yang cuma 1 karakter apa namanya? Tipe data yang cuma 1 karakter. Bolehan Bu. No. Char Ibu, char. Ya, char, C-H-A-R. Nah, itu. Ya. Kalau 1 karakter, char, C-H-A-R. Ya. Kalau lebih dari 1 karakter gunakan string, ya. Jadi string password titik koma. Nah, kemudian di dalam programnya kan kalau kita mau input apa?
Ya, silakan berikan judul, login, atau apa, terserah, berikanlah judul sekreatif Anda. Kalau judul ya perintahnya adalah tampilkan cout, ya. Lalu tanda petik 2, tutup lagi dengan ini dan endline, ya, untuk pindah baris. Kemudian tampilkan Mi, masukkan password. Ya, di sini Mi nanti posisinya user menginput password. Setelah itu, karena setelah ini ada perintah input, maka berikan perintah cin, ya, atau cin boleh juga. Indonesia jadi cin boleh. Yang penting jangan cin. Nanti jadi bucin. Nih, cin, enggak boleh. Cin, ya, cin atau cin boleh. Nah, terus diikuti dengan variabel yang akan menampung inputan yang diinput oleh user. Variabel apa? Password. Nah, tuliskan sesuai dengan deklarasi variabel yang kita tulis ini. Password. Lalu ditutup dengan titik koma. Masuk Mi ke percabangan if else-nya, diperiksa passwordnya. Nah, kalau password yang diinput itu, misalnya yang diperiksa itu adalah passwordnya isinya copy. Jadi kalau sama dengan copy, maka jawabannya benar. Kalau bukan copy yang dia isi inputannya, maka keterangan salah yang ditampilkan, ya. Nah, kita lihat strukturnya, coba Ki perhatikan. If dalam kurung kondisinya, ya, saya tulis dulu rumusnya supaya mengerti Ki. Nah, rumusnya itu if dalam kurung kondisi lalu kurung kurawal, ya. Kurung kurawal, kemudian statement untuk yang jawaban true-nya, ya. Lalu tutup kurung kurawal. Setelah itu else. Nah, ini Mi yang pemeriksaan kondisi salahnya. Toh ditambahkan statement untuk kondisi salahnya. Else kurung kurawal, lalu berikan statement untuk salahnya. False. Lalu tutup dengan kurung kurawal juga. Ya, boleh ya seperti ini Bu. Ya, kita coba Mi, kalian coba Mi, kalau mau begini bentuknya, buka kurung langsung statement true-nya di sini, tapi tidak lazim Ki. Orang biasanya statement true-nya itu di bawahnya, ya, baru ditutup dengan kurung kurawal. Kalau yang else-nya boleh Ji. Ini biasanya begini, boleh Ji begini. Kalau statement else-nya. Tapi kalau if-nya, coba Miki, kalau bisa jadi dia tidak error Ji, silahkan bikin dalam satu baris yang sama antara if kondisinya dengan statement true-nya, ya. Silahkan dicoba. Anak IT itu orangnya ciri khasnya itu kaca, ya. Dia selalu kalau begini apa yang terjadi, kalau begitu apa yang terjadi. Jangan pasrah dengan apa yang ada, ya. Jangan cepat pasrah, jangan cepat puas. Selalu lakukan, kalau saya begini kenapa ya kira-kira, kan tidak didenda gitu kalau salah. Tidak gitu, paling logikanya kalian yang bermain, ya. Seperti itu. Jadi strukturnya itu seperti ini. Statement true-nya di sini, terus statement false-nya diawali dengan perintah else, ya. Nah, kita lihat di sini statement true-nya apa? Tampilkan selamat datang bos. Gitu. Terus endline, ya. Jangan lupa selalu diakhiri dengan endline supaya perintah selanjutnya pindah baris Ki. Tutup dengan kurung kurawal, baru else, buka kurung kurawal, apa statement false-nya? Tampilkan password salah, coba lagi. Lalu endline titik koma. Tutup kurung kurawal. Nah, berakhir Mi, jadi percabangan if else-nya itu cuma ini Ji. Ya, perhatikan percabangan if else-nya itu cuma sampai sini. Keluar dari sini maka menuju ke perintah selanjutnya. Apa perintah selanjutnya? Tampilkan terima kasih sudah menggunakan aplikasi ini, endline. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ibu pakai text editor apa, Ki? Tunggu online. Tunggu yang online. Kenapa? Ya. Kenapa? Satu kata. Oh, ini anu Ji nih. Keterangan Ji, maksudnya itu yang tampil nanti sama dengan
Jadi yang di dalam tanda petik ini, apa yang kita tulis dalam tanda petik, itu juga yang akan tampil. Jadi bukan kayak pemeriksaan kondisi, enggak, Ji. Jadi yang dalam tanda petik itu, apa yang kita tulis di antara tanda petik, itu yang akan tampil. Enggak, Ji, enggak, Ji. Enggak diperiksa, Ji, bilang itu perintah logika, enggak. Jadi apapun yang dalam tanda petik itu cuma dibaca keterangan, ya. Dibaca kayak karakter begitu, apa yang tampil di antara tanda dua petik itu juga yang akan tampil di layar, gitu. Jadi kalau mau menghias-hias silakan, ya, sekreatif Anda. Enggak, Ji. Mau pakai tanda bintang boleh, mau pakai tanda apapun di dalam keyboard silakan bereksplorasi, ya. Mau pakai tanda seru boleh, terserah, ya. Simbol-simbol yang ada dalam keyboard silahkan gunakan. Untuk menghias-hias saja programnya kalian, toh. Ada lagi yang mau ditanyakan yang online? Ada yang mau ditanyakan? Siapa tadi yang berbicara? Halo, halo, siapa tadi yang bicara? Yang online? Nggak ada, Ji? Oke, lanjut. Lagi 1 menit, putus ya. Nah, coba kita lihat bagaimana jalannya ini, yang if else. Nah, ini yang tampil. Toh, login, baru masukkan password, copy. Nah, kalau copy true toh. Jadi tampilkan selamat datang bos. Kalau yang dia input itu selain copy atau bukan tulisan KOPI, maka yang statement salahnya yang dia jalankan. Ada aja statement salahnya. Nah, ini statement salahnya ini. Keyword, password salah, coba lagi. Hah? Nah, melanjut ke bentuk yang ketiga. Percabangan if, else, if. Nah, setelahnya else, ada lagi if. Nah, jadi itu namanya lebih dari 2 blok pilihan. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini nih. Banyak decision-nya toh. Nah, itu tergantung dari kondisi. Kalau dalam satu persyaratan itu ada banyak kondisi yang diperiksa, maka gunakan struktur ini. If, else,